Oh my god, aku udah pernah banget ngalamin sama mantan aku yang kayak gini. Jadi dia tuh apa ya, istilahnya tuh posesif banget, apa-apa tuh aku serba nggak boleh. Hai guys, welcome back to my channel. Nah, sesuai di judul, kalian juga udah lihat kalau aku bakalan ngebuat segmen bincang-bincang sama Indah episode curhat. Jadi aku udah buat di Instagram aku stiker pertanyaan dan kalian bebas mau curhatin apa aja di situ. Dan aku udah temuin beberapa curhatan yang menurut aku bagus banget nih buat diangkat ke dalam konten ini. Oh ya, by the way, aku nggak angkat semuanya karena ada beberapa inti yang sama gitu dari pertanyaan kalian atau dari curhatan kalian. Jadi aku nggak bahas semuanya, jadi yang sama itu aku skip aja dan aku akan ambil salah satunya. Tapi guys, seperti biasa, sebelum kita mulai ke videonya, please banget klik tombol subscribe nih yang ada di bawah video ini. Dan turn on juga notification kalian, biar kalian gak ketinggalan di setiap aku upload video baru di hari Rabu dan hari Sabtu. Oke, jadi aku juga sesuai di instastory aku, kalau aku nggak bakalan sebutin nama Instagramnya buat ngejaga privasi juga. Jadi aku bakalan bacain dan aku akan taruh potongan pertanyaan atau curhatannya di samping sini. Jadi yang pertama ada suka heran aja sama orang-orang yang suka bilang bucin. Hah, bucin apa sih? Maksudnya kenapa sih gitu ya kan? Kalau misalkan orang yang ngatain orang bucin, emang kenapa gitu? Apa yang salah gitu loh? Toh nggak ngerepotin hidup kalian juga gitu. Terus kayak apa ya, orang yang kayak gitu tuh cuma bisa berkomentar terus gitu loh tanpa tahu kayak kenapa sih orang ini bucin. Dia kan nggak tahu gitu loh penyebabnya dari situ. Jadi ya slow-slow aja sih. Cukup tahu aja kalau misalkan ada orang yang bilang bucin gitu, ya udah kenapa emangnya kalau emang bucin kayak gitu. Toh juga nggak ngerepotin kamu dan juga nggak ngeganggu hidup kamu. Selama itu nggak ngeganggu orang, ya udah fine-fine aja kan. Oke, next ke selanjutnya ada nih, mending cowok yang jutek tapi sebenarnya peduli, atau peduli gitu sama kita, atau yang kayaknya nggak peduli banget tapi suka ngilang. Kok pertanyaan gini banget ya? Biasanya sih cowok jutek sama orang itu atau ke pasangannya itu dia emang gitu ya orangnya, maksudnya emang caranya dia tuh seperti itu gitu loh. Kalau aku sih ya, aku milih cowok yang jutek tapi dia tuh peduli sama kita. Jadi itu tuh caranya dia gitu buat sama pasangannya tuh gimana kayak gitu, daripada yang seperti kayak peduli banget sama kita tapi dia suka ngilang. Percuma kan, ya kan kita kan butuhnya waktunya dia, asik. Aduh, oke, next. Ini ada lagi nih. Oh, ya ampun. Menurut kamu, kita marah karena si doi tuh suka lupa waktu karena game, itu wajar nggak sih? Maksudnya nih, lupa waktunya tuh dalam artian gimana gitu loh. Kalau misalkan kayak seharian juga, itu sih keterlaluan banget ya kan. Itu sih wajar kalau kita marah. Tapi kalau misalkan kayak memang ada waktunya dia sendiri buat main game, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Nggak usah terlalu namanya tuh istilahnya posesif gitu. Kita ngelarang-larang dia, kan dia punya dirinya sendiri. Mungkin dia cari kesenangannya dia melalui game kayak gitu. Tapi kalau emang bener-bener lupa waktunya tuh keterlaluan banget sih, itu ya wajar sih kalau kita marah kayak gitu. Terus mana lagi ya? Oh, ini seru nih. Aku berusaha positive thinking sama dia, tapi hatiku selalu negative thinking. Aku harus gimana? Oh my god. Ini pertanyaannya, kamu percaya nggak sama dia? Pertama, kalau misalkan kamu berusaha buat positive thinking tapi ternyata hati kamu tuh kayak selalu nolak, selalu berpikir yang negatif ke dia, itu bisa jadi satu firasat. Terus juga itu bisa jadi kamu nggak percaya sama dia. Misalkan kalau kamu percaya sama dia, ya udah pasahin aja kalau memang dia niatnya berbohong, pasti itu bakal ketahuan kok suatu saat nanti. Tapi kalau misalkan dia nggak berbohong, kalau misalkan dia memang tujuannya baik, ya pasti fine-fine aja gitu loh. Jadi kalau bisa sih lawan sih rasa negatif thinking kamu itu, karena seharusnya sama pasangan sendiri tuh kita harus bisa ngasih kepercayaan kita, dan si pasangannya pun harus bisa ngehargain kepercayaan yang udah dikasih sama pasangannya. Oke, next lagi guys, ada bentar.
Oh my god, sedih banget nih. Aku kangen masa dimana ada ayah aku dan ibu aku satu rumah. Oh my god, berarti ini dia dari keluarga yang udah mama papanya pisah. Nah, ini sedih banget sih memang kalau misalkan kayak apa sih namanya istilahnya, quality time yang benar-benar kita ngerasain itu adalah saat-saat kita sama keluarga. Jadi ini sedih banget sih sumpah kalau tentang begini sih. Gimana ya, mungkin ada sebagian orang yang orang tuanya udah pisah tapi masih bisa tetap sama-sama, jadi masih bisa kayak berkomitmen buat ngasih waktu ke anaknya. Tapi ada juga yang udah pisah masing-masing, terus juga apa ya, kayak udah nggak punya waktu buat anaknya lagi. Itu ada juga sih, cuman aku nggak tahu dia ini tipe yang mana. Tapi kalau misalkan ini emang sih gimana ya cari solusinya, tapi menurut aku sih doain aja yang terbaik, karena kita juga harus ngehargain keputusan orang tua kita, mau dia pisah atau enggak kayak gitu ya kan. Nah ini oh my god, kangen banget ya sih. Ya udah, yang strong ya buat kamu yang nulis ini. Oke, next cari dulu ya. Kayak dia nih, Kak, bagusnya diapain ya sama teman yang dulu waktu susah larinya ke kita, sekarang udah enak dilupain. Oh my god, lo dulu susah sama siapa terus lo senang sama siapa ya kan, kayak gitu. Menurut aku sih ini orang yang nggak tahu apa ya, nggak tahu istilahnya tuh kacang lupa kulit kayak gitu loh. Maksudnya dulu dia lagi susah, siapa yang bantuin dia ya kan, maksud kamu di sini. Terus waktu sekarang dia udah senang, itu kemana kayak gitu, sama yang lain yang dia baru kenal mungkin, atau yang dulunya tuh nggak tahu waktu dia susah tuh kayak apa. Ini nggak banget sih menurut aku. Temen yang kayak gini udah tinggalin aja, nggak usah lagi apa terlalu diharapin, karena orang kayak gini nggak bisa diharapin. Walaupun dia dulunya ngarepin kita banget ya kan, kita selalu ngebantu dia mungkin kalau dia lagi susah atau apa. Nah itulah dia. Jadi ya begitulah teman guys. Jadi nggak usah terlalu diam dan pusing. Kalau aku sih megang prinsip yang bodo amat ya. Kalau emang dia udah nggak mau sama kita ya udah gitu loh, berarti dia emang udah habis waktu masa berteman sama kita, kayak gitu aja mikirnya. Jadi kalaupun nanti kalau pasti suatu saat dia bakalan cari kamu lagi kok, itu aja yang kamu pikir. Mungkin sekarang dia kayak nggak peduli lagi sama kamu karena dia udah lupa dulu dia susah sama siapa, dan sekarang dia udah nemuin kebahagiaannya atau kesenangannya sendiri kayak gitu. Jadi ya udah bodohin amat aja, ntar dia juga bakalan cari kamu kok. Oke, next. Oh ini panjang banget nih, sampai 2 kali dia ngirim stiker pertanyaannya. Jadi yang pertama dia bilang gini, Kak, misal nih kita mau ngelakuin sesuatu, mau maju gitu, tapi itu agak ragu sama kemampuan, terus takut dikomentarin sama orang-orang, itu gimana ya Kak? Jadi di sini kamu yakinkan dulu diri kamu sanggup nggak ngelakuin ini. Terus yang kamu tuju ini gimana ya, maksudnya kamu ya utamanya tuh mampu nggak sih, terus kamu mau berusaha nggak sama tujuan kamu itu. Karena di setiap perjalanan kita tuh pasti bakalan banyak orang-orang yang apa ya istilahnya tuh, itu tuh terpaan kecil-kecil lah buat kita, kayak buat belajar ngadepinnya tuh gimana. Jadi itu emang gak mudah sih buat pertama-pertama, pasti kayak gimana ya, apalagi kalau misalkan kamu pengen jadi tokoh publik atau kamu pengen jadi content creator nih misalkan contohnya, itu gak mudah banget. Pasti di awal tuh banyak banget batu-batu kerikil yang bisa bikin kamu nyerah, bisa bikin kamu down kayak gitu. Jadi itu tergantung kembali ke diri kamu lagi, kamu sanggup nggak, bener-bener nggak ngelakuin tujuan itu. Terus kalau kamu takut atau ragu sama kemampuan kamu nggak perlu takut kalau emang kamu udah yakin. Jadi yang penting kamu mau berusaha, dan kamu juga imbangin sama berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa. Oke, next. Nih, aduh, kok banyak yang cinta-cinta gitu ya guys. Jadi dia ada nih, setiap detik terasa berharga, lucunya seringkali dilupa, kadang untuk merindunya hanya bisa dengan air mata. Oh, dalam sekali ya kan. Aduh gimana ya, jadi ini seperti mencintai dalam diam ya kan. Kalau merindunya tuh hanya bisa dengan air mata. Aduh, oh my god, gimana sih ini. Iya, setiap detiknya tuh terasa berharga karena mungkin dia ngingat si dia. Terus juga dia cuman bisa, kalau dia kangen, dia pengen ketemu orang ini atau pengen ngeliat orang ini, cuman bisa meneteskan air mata. Yang lebih lagi sih harusnya didoain, karena
sebaik-baiknya rindu itu adalah mengirimkannya lewat doa. Oke, ada lagi nih guys. Memiliki seseorang yang disayang, memikirkan akan datang masa waktu akan habis membuat sesak. Bener banget. Jadi apa sih, kita tuh pasti dalam hidup ya, pasti kita punya satu sosok orang yang kita sayangin, atau mungkin itu pasangan, atau mungkin itu sahabat. Terus memikirkan datang masa waktunya itu bikin apa ya, bikin kita sendirinya tuh kesiksa kayak gitu loh. Sejenis katanya apa ya, supaya lebih mudah dimengerti gitu. Nah menurut aku sih ya dipikirin, tapi jangan terlalu kebawa pikiran banget gitu loh, karena kita juga masih punya yang lain yang harus kita pikirkan, punya kegiatan lain yang harus kita pikirkan. Jadi jangan terlalu ngehabisin waktu hanya untuk memikirkan orang yang toh belum tentu dia bakalan jadi milik kita, bakalan jadi jodoh kita. Gimana sih caranya yakinin diri sendiri kalau sebuah masalah itu pasti ada jalan keluarnya? Oke. Karena setiap kita hidup, setiap manusia itu semuanya pasti bakalan punya masalah, punya cobaan ya kan. Terus gimana kita keyakinannya kita bisa ngelewatin ini, kita bisa nemuin jalan keluarnya itu gimana? Nah, itu salah satu caranya adalah kita lebih mendekatkan diri sama Allah, sama Tuhan. Terus kita lebih, intinya tuh sih lebih mendekatkan diri, terus juga lebih banyak. Kalau untuk aku sendiri ya, aku tuh sering lihat video motivasi kayak yang orang-orang yang punya pengalaman yang dengan cobaan yang lebih apa ya, istilahnya tuh lebih berat daripada kita kayak gitu. Jadi supaya kita tuh bisa berpikir, bisa ngebuka pikiran kita lagi, oh ternyata kita nggak sendirian, ternyata bukan kita yang paling susah cobaannya, tapi masih banyak orang lain kayak gitu. Jadi aku mikirnya kayak gitu aja sih, biar nggak terlalu jadi beban pikiran juga. Terus juga intinya tuh mendekatkan diri sama Tuhan, itu yang lebih utama. Oke, next guys, ini ada wow, pernah sedih, galau karena sering dijauhin teman karena pacar aku yang over banget ke aku. Oh my god, aku udah pernah banget ngalamin sama mantan aku yang kayak gini. Jadi dia tuh apa ya, istilahnya tuh posesif banget, apa-apa tuh aku serba nggak boleh. Terus juga aku bergaul sama teman aku tuh serba salah kayak gitu, padahal dia nggak tahu gitu loh teman aku tuh duluan siapa kayak gitu istilahnya. Kan aku kenal teman aku atau kenal sama dia. Nah itu dia dia bilang kayak gak usah kamu berteman sama dia, gak usah kamu ini, gak usah kamu itu. Dan sampai teman aku pernah ada di titik teman aku tuh dikata-katain sama dia pakai kata-kata kasar. Dan sebenarnya temen aku tuh, aku udah lama banget temenan dari aku kecil bahkan. Nah terus tiba-tiba tuh dia ada ngechat aku gitu di Instagram. Waktu itu inget banget itu, pokoknya nyakitin banget. Terus dia ngebalesin tanpa aku tahu, tanpa aku lihat, karena aku tuh jarang banget kan orangnya ngechat DM Instagram, kecuali kalau aku lagi buka Instagram. Jadi kalau misalnya kayak cuma notif doang, aku tuh sering lewatin gitu loh. Nah jadi dia kan anaknya tuh over banget, jadi dia selalu ngecek gitu akun sosmedku tuh apa aja kayak gitu, misalkan ada orang yang DM atau apa. Nah dia tuh bilang kayak kata-kata kasar gitu, kayak ngata-ngatain, sampai padahal temen aku tuh cuma ngecek biasa doang, cuma ya ampun. Terus aku di situ pas aku liat, aku shock dong. Terus aku tanya ke dia, kenapa kamu begini? Oh my god. Terus dia bilang aku nggak suka kayak gini. Ya ampun, itu cuma chat biasa. Sumpah di situ aku ngerasa banget kayaknya nih orang nih nggak cocok banget nih buat aku terus jadi pasangan. Jadi aku ngerasa kalau misalkan punya pasangannya kayak gitu ya, entah ini aku nggak tahu posisi dia gimana. Kalau misalkan ini yang dari aku pelajarin dari pengalaman aku, nggak harus sih punya pasangan yang kayak gitu, mending tinggalin aja. Karena gimana ya, dia masih dalam status pacarmu aja udah segitunya banget, apalagi nanti kalau misalkan kamu berkeluarga sama dia, kamu masa depanmu sama dia kayak gitu terus. Dan bahkan ya guys, aku tuh sama keluarga aku dia tuh cemburuin, kayak ngelarang aku nggak boleh terlalu deket sama keluarga. Itu kan keterlaluan banget ya kan di situ. Nah jadi menurut aku ini emang sedih banget sih. Aku juga sampai dijauhin teman aku karena dia ngerasa dia nggak mau ganggu aku karena kata-kata kasar dari mantan aku dulu itu. Dan sekarang saat aku udah nggak sama mantan aku lagi, aku jelasin semuanya ke teman aku, karena saat itu aku nggak bisa ngubungin dia, semuanya diblokir. Dan pokoknya aku nggak bisa kontak sama dia sama sekali, sama teman aku yang dikatainnya begitu. Jadi ya udah aku coba, ya ampun udah. Terus pas aku udah ngakhirin hubungan aku sama si mantan aku ini, baru aku jelasin semua di situ, baru juga dia untung dia mau ngerti. Dan
dia mau berteman lagi gitu loh sama aku. Itu sakit banget sih ketika kehilangan teman kayak gitu. Tergantung temennya aja mau ngerti atau enggak. Iya, saya sedih banget sumpah. Aku gak mau lagi ingat masa itu guys, karena itu menurut aku jadi pelajaran banget buat hidup aku. Oke, next ke pertanyaan terakhir. Jadi dia ada bilang, di sini dia nanya bukan curhat ya, jadi dia bilang termotivasi dari apa Kak bikin channel YouTube. Sebenarnya ini aku udah pernah jelasin di video aku yang jadi YouTuber cuma model HP itu. Aku udah jelasin di video itu lengkap banget. Nah, jadi aku jelasin secara singkatnya aja di sini. Termotivasi dari apa? Sebenarnya aku tuh nggak ada niatan mau ngebuat channel segede sekarang kayak gitu loh. Ibaratnya udah nggak gede juga sih, maksudnya sejauh sekarang kayak gitu loh. Nah, aku tuh cuman pengen ngeabadiin momen-momen aku waktu aku masa-masa sekolah. Karena kalau kalian lihat tuh daily vlog aku yang dulu-dulu tuh aku tuh nge-vlog di sekolah aku, di SMK aku kayak gitu. Jadi itu intinya tuh awalnya dari situ, karena aku tuh pengen ngabadiin yang nggak bisa hilang. Karena kalau di memori HP doang itu tuh bisa hilang ya kan. Dan aku tuh pun ngeditnya di situ masih ada kayak master yang ada watermark di atas videonya kayak gitu. Dan ya intinya di situ sih awalnya. Terus kayak seiring berjalannya waktu, karena aku emang basicnya suka ya sama multimedia, sama editing, sama desain kayak gitu. Jadi aku terusin gitu aja, ngalir gitu aja. Dan terus banyak yang dukung aku, kayak teman-teman aku tuh jadi lebih ngedukung aku, pasangan aku sekarang juga ngedukung aku, keluarga juga ngedukung aku. Jadi ya udah ngalir gitu aja dan jadinya sampai sekarang. Oke, selesai sudah edisi Bincang-Bincang sama Indah episode curhat kali ini. Kalau kalian suka sama video ini dan kalau kalian pengen aku bikin konten seperti ini lagi, like yang banyak, terus juga komen atau DM masuk ke Instagram aku. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram aku @aprilia_19, karena disitu aku bakalan sering banget update tentang channel ini dan tentang konten-konten yang bakal aku bikin. Contohnya misalkan kayak curhat kayak gini, aku bisa taruh stiker di Instastory aku dan kalian bisa juga ikut taruh di situ. Jadi thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat berpuasa buat kalian yang menjalankan.